sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Kembali pada pagi ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi marilah sebelumnya kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, untuk kesempatan kami untuk boleh berkarya. Tuhan berikan kami kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang harus kami lakukan, baik itu di rumah, dalam pekerjaan, di sekolah, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Mampukan kami juga untuk boleh membawa diri dengan baik sehingga segala sikap kami terpuji memuliakan nama Tuhan. Untuk itu biarlah firman Tuhan sendiri yang membimbing kami sehingga hati kami sungguh-sungguh hati yang terarah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan Alkitab yang diambil dari kitab Wahyu pasal 18 ayat yang pertama sampai yang ke-10 demikian. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, Sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis. Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, Aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api. Karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangis meratapinya. Apabila mereka melihat asap api yang membakarnya, mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Dan mereka akan berkata, Celaka, celaka engkau hai kota yang besar, Babel hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat doa pagi, hari ini bacaan Alkitab kita berbicara tentang sebuah nubuat untuk kota Babel. Dikatakan bahwa kota Babel ini dalam sekejap akan Tuhan hancurkan karena sudah berlangsung penghakimannya. Nah, tentunya bukan masalah kota itu pada dirinya ya, kota dalam arti lokasi atau bangunan, tetapi bicara tentang manusia-manusia yang hidup di dalam kota itu yang terasosiasi dengan cara hidup, budaya, nilai-nilai yang berlaku di sebuah kota atau di masyarakat yang ada di kota itu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah seperti apa sih manusia-manusia yang membuat sebuah kota itu akan dihancurkan oleh Tuhan? Sama seperti Sodom dan Gomora kan bukan soal lokasinya tapi manusia di dalamnya. Nah, saudara-saudara, di sini saya mau mengajak kita untuk melihat supaya jangan sampai kita sendiri juga sebagai manusia ternyata memiliki karakter-karakter manusia yang ada di kota Babel yang membuat Tuhan tidak berkenan. Yang pertama, kalau yang saya lihat adalah
manusia-manusia di Babel ini memiliki kesombongan. Dikatakan dalam ayat yang ketujuh, ia berkata dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda dan aku tidak akan pernah berkabung. Saudara-saudara, pertama-tama ini bukan soal, ini apakah kaum perempuan di kota itu yang sombong, bukan ya. Karena ini kan yang menjadi representasi adalah Babel sebagai kota, dan dalam bahasa yang memiliki jenis feminin dan maskulin, maka kota, negara, sebuah tempat, tanah itu biasanya berjenis kelamin perempuan. Misalnya kita kenal ada kata ibu kota, ibu pertiwi, ya itu kenapa bukan bapak kota atau bapak pertiwi, karena memang lokasi kota negara itu biasanya berjenis kelamin perempuan. Maka kota Babel ini digambarkan juga sebagai seorang perempuan, bukan karena beneran perempuan atau bukan bicara soal warganya yang perempuan saja. Nah, apa salahnya dengan menganggap diri ratu, bukan janda dan tidak mau berkabung? Nah, ini sebetulnya ini bukan masalah bahwa kita tidak boleh menganggap diri kita sebagai orang yang layak ya. Tetapi ini bicara soal orang yang punya mindset tuh harus selalu menjadi nomor satu dalam hidup, tidak mau kalah. Dan ini bukan dalam arti semangat kompetitif yang positif, tetapi dalam semangat egosentris yang tidak mau kalah. Ini contohnya bisa terjadi misalnya seorang orang tua gitu ya, ketika anaknya sudah berkeluarga nggak mau kalah sama mantu. Jadi mertua nggak mau kalah sama mantu, maunya tetap jadi yang nomor satu dalam hidup anaknya. Misalnya nih contoh gitu ya. Atau mungkin juga ya sebaliknya, mungkin mantu yang tidak mau berbagi pasangannya, entah suaminya atau istrinya dengan keluarga mertuanya, karena dia merasa dia harus menjadi prioritas dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara, adakah di antara kita yang punya sifat egosentris seperti ini? Harus merasa menjadi nomor satu dalam hidup orang-orang dalam hidup kita sehingga tidak mau kalah. Atau mungkin ketika kita menjadi senior, lalu kita selalu merasa tersaingi oleh yang junior, tidak mau, atau bahkan mungkin bukan senior junior, mungkin dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ya dalam kerekanan, kita merasa selalu harus menjadi yang nomor satu dan tidak mau memberi tempat bagi yang lain untuk berkembang. Nah, lalu kenapa dikatakan bukan janda dan tidak mau berkabung? Ini juga sekali lagi bukan berarti sedang menjelekkan atau melecehkan janda, sama sekali tidak. Tapi sebetulnya mau mengatakan bahwa Babel ini sebetulnya sudah mengalami masa-masa berkabung. Kalau manusia dia itu sudah menjadi janda gitu ya, karena dia sudah kehilangan. Tapi dia tidak mau mengakui itu, tidak mau berkabung. Ini kan aneh gitu ya. Kok orang berkabung itu kan bukan hal yang aib gitu, kenapa tidak mau gitu. Nah, ini orang mungkin sebetulnya bicara soal denial. Denial menyangkali keadaan, menolak untuk belajar dari sesuatu yang tidak menyenangkan, belajar dari kejatuhan, belajar dari kehilangan. Sekali lagi bukan berarti kalau kita ditinggal oleh seseorang, dalam arti ditinggal mati begitu, itu sebuah hukuman atau sebuah kesalahan, bukan. Tapi ini bicara soal peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, menyakitkan, dan banyak orang yang mengalami itu dan tidak mau belajar. Ketika Tuhan memproses hidup kita, memberi kita pelajaran kehidupan, Tuhan mau kita menjadi lebih baik. Tapi banyak orang yang malah marah, denial, makin menjadi sombong, atau menjadi bitter, menjadi pahit. Nah, kurang lebih sebetulnya ini loh gambaran manusia-manusia yang membentuk kota Babel, yang egosentris, suka saling menjatuhkan, yang tidak mau belajar dari pelajaran hidup yang Tuhan berikan. Lalu juga dikatakan bahwa Babel ini berbuat cabul dengan raja-raja, para pedagang-pedagang yang membawa uang. Artinya cinta akan uang, dalam keserakahan akan kekayaan itu dia menawar, mengkompromikan moralnya, mengkompromikan integritasnya. Ya, mungkin ini juga bisa terjadi ketika kita mencari nafkah, kita berusaha, kita bekerja, ketika kita mengkompromikan nilai-nilai yang kita yakini sebagai kebenaran firman Tuhan, sebagai nilai moral yang jangka panjang lebih baik demi sesuatu yang mendatangkan keuntungan untuk jangka pendek. Jangan-jangan kita pun
juga menjadi seperti warga kota Babel. Lalu dikatakan juga dia ini minum anggur hawa nafsu gitu. Ya artinya hidupnya tidak eling, penuh dengan kemabukan, pengejaran akan kesenangan, ya, tidak sober, tidak eling akan apa yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Pokoknya hidup itu ya seperti orang mabuk gitu ya, bisa ketawa tanpa ngomong sembarangan, mungkin bisa menangis tidak karuan, mempermalukan diri sendiri, tidak ada sobriety ya, kesadaran. Nah, lalu ada juga pesan terselip dalam bacaan Alkitab kita hari ini. Selain nubuat penghukuman untuk kota Babel, ada pesan untuk umat Tuhan. Dikatakan bahwa katakanlah kepada umatku gitu ya, pergilah kamu hai umatku dari Babel, jangan ambil bagian dalam dosanya supaya jangan turut ditimpa malapetaka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau tadi saya mengajak kita untuk berefleksi, introspeksi diri, adakah kita punya karakteristik seperti penghuni kota Babel? Mungkin ketika kita mengatakan, oh enggak, saya tidak sombong, saya tidak serakah, saya tidak penuh dengan kemabukan misalnya ya. Lalu pertanyaannya sekarang apa yang harus kita lakukan kalau kita adalah umat Tuhan yang sudah hidup benar? Nah, di sini dikatakan pergilah jauh-jauh dari Babel, jangan ambil bagian dalam dosa-dosanya. Artinya kita juga harus menjaga pergaulan kita. Karena sekuat-kuatnya kita, kalau kita berusaha hidup benar di tengah lingkungan yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak menghargai integritas moral, maka bisa jadi mungkin kita belum sampai ambil bagian dalam kesalahan itu, tapi kalau terjadi sesuatu ya, ketika Tuhan menyatakan penghukumannya pada orang-orang yang demikian, kalau kita ada dalam lingkaran itu, bisa jadi kita kena batunya, kena getahnya. Maka awasi juga pergaulan kita, kenali batasan-batasan yang menjadi kelemahan kita supaya kita juga tidak terhanyut dalam pergaulan yang salah. Nah, kiranya Tuhan menolong kita supaya tidak dalam sekejap hidup kita porak-poranda seperti apa yang menjadi nasib kota Babel. Dalam sejam dia akan hancur dan hanya ditonton oleh para kekasih-kekasihnya itu ya. Orang-orang yang selama ini mengambil keuntungan dari dia hanya bisa menonton dari jauh dan meratapi. Tapi semoga hidup kita selalu dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dan juga berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau terus memelihara hidup kami. Terima kasih karena kami boleh hidup di kota di mana kami berada, untuk warga Surya Utama di kota Jakarta maupun juga sahabat doa pagi lainnya di tempat tinggal mereka masing-masing. Kiranya Tuhan boleh memelihara kesejahteraan kota dan negara di mana kami hidup. Dan biarlah kiranya Tuhan juga yang boleh menjadikan kami warga masyarakat yang bertanggung jawab. Tuhan, biarlah kami juga belajar dari kota Babel yang Tuhan porak-porandakan karena terus hidup dalam keserakahan dan kesombongannya. Maka biarlah kami sebagai warga masyarakat, kami juga boleh bukan saja secara pribadi menunjukkan sikap hidup yang baik, tapi sebagai gereja boleh menjadi teladan dalam moral, dalam perbuatan, dalam pekerjaan, dalam keseharian kami. Sehingga biarlah kiranya ya Tuhan, tempat di mana kami berada boleh semakin Tuhan berkati, boleh menjadi tempat yang sejahtera, adil, penuh dengan kebaikan. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk persiapan pemilihan presiden tahun depan. Kami tahu akan ada banyak hal yang terjadi, baik yang menyenangkan maupun juga yang kurang menyenangkan. Tapi biarlah kiranya Tuhan Kau boleh menjaga keutuhan dan persatuan bangsa kami selama masa kampanye dan juga sesudah Pilpres. Dan biarlah siapapun yang akan dipilih oleh bangsa ini untuk menjadi pemimpin, biarlah itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja melalui segala sesuatu dan Tuhan bisa memakai siapapun untuk membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan gereja agar juga boleh menjadi bagian dari masyarakat yang secara sehat dan positif ambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami.
Tuhan, kami mau berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan boleh bersama dengan mereka, berikan mereka kekuatan, kesembuhan, cukupkan segala apa yang mereka butuhkan. Demikian juga dengan orang-orang yang merawat mereka, Tuhan juga jagai, Tuhan sertai, Tuhan juga berikan kesehatan dan juga kekuatan. Kami berdoa juga Tuhan bagi orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, biar akhirnya Tuhan juga sediakan jalan berkat bagi mereka, dan biar dalam segala pekerjaan yang mereka lakukan, mereka boleh dengan penuh syukur memuliakan nama Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan untuk hidup kami, segala kebaikan Tuhan tidak kami lupakan, dan biar kiranya kami juga boleh belajar dari hal-hal yang Tuhan pakai untuk membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik, rendah hati, lemah lembut, dan penuh cinta kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan